Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di pertemuan kita kali ini. Minggu lalu kita sudah ujian tengah semester, jadi hari ini kita memulai materi yang baru. Ya. Nah, kenapa ini penting? Ya, karena Anda orang-orang ilmu komputer. Jadi sekarang ini ya sebenarnya kalau Anda orang ilmu komputer, Anda bisa menghasilkan uang dari ilmu pengetahuan Anda. Sekarang dunia digital begitu luas, ya. Nah, karena dunia begitu luas, berarti mudah sekali gitu kita mendapatkan uang. Apalagi mungkin ada mata kuliah yang bisa Anda jadikan uang. Ya, Anda ada nggak mata kuliah pemrograman web atau membuat website? Ada nggak? Ada, Pak. Mata kuliah apa itu? Pemrograman web. Semester kemarin, Pak. Semester berapa? 2. Semester 2. Nah, itu ya. Nah, jadi kalau Anda sudah punya dasar membuat website, ini yang akan saya ajarkan, bahwa dengan membuat website saja Anda bisa menghasilkan uang. Bisa jadi dapat duit, ya, tidur aja dapat duit gitu nanti. Kalau Anda sudah pinter bikin website, nanti saya ajarkan. Ya. Nah, sekarang saya sharing materinya. Ya. Materinya adalah usaha dari jual informasi dan pendapatan iklan digital. Jadi Anda seorang ilmu komputer, Anda bisa meramu sebuah informasi, nanti informasi itu bisa Anda jual. Nah, ketika informasi Anda itu sudah banyak yang melihat, berarti sudah banyak pembaca atau pemirsa. Nah, maka Anda bisa menawarkan iklan kepada orang, bahwa saya punya pembaca dalam satu hari 1.000 orang yang membaca informasi saya. Nah, maka saya bisa menawarkan orang untuk pasang iklan. Ada yang tahu Iqbal Pahlevi berapa kalau pasang iklan di koran, Iqbal? Iqbal Pahlevi berapa pasang iklan di koran? Kalau Anda tahu? Halo? Iqbal Pahlevi berapa kalau pasang iklan di koran? Berapa? Ya. Berhenti dulu kalau tidak usah cak hebat nih sambil berjalan-jalan. Banyak uang. Tidak, Pak. Lagi vaksin tadi, Pak. Banyak uang punya kendaraan, banyak uang punya mobil, tapi tidak ada sombong jak kau. Vaksin tahap 2, Pak. Ya kau mantap lah dulu di satu tempat, biar aku pacak nyingok kau tidak usah bergerak-gerak mah itu. Berapa Motor, kalau Pak. pasang, Lagi di motor. berapa pasang iklan kalau pasang iklan di koran? Jangan dengeran, Pak. Di motor, Pak. Ya berhentilah dulu bermotor. Tidak usahlah kau naik motor. Kau stop dulu be di pinggir jalan situ. Kau kan pacak berhenti dulu dari motor. Apa? Berapa biaya pasang iklan di koran? Apa, Pak? Kalau masang iklan di koran berapa biayanya? Kurang tahu, Pak. Tapi pernah dengar katanya 50-an kebocor. Per apa? Per kali tampil ya? Satu hari itu ya? Iya, Pak. Satu hari. Oke. Satu cetakan. Rafael Pasa. Kalau iklan berapa biaya masang iklan Rafael Pasa? Rafael Pasa, berapa biaya pasang iklan? Iya, Pak. Berapa biaya pasang iklan? Kalau dari online kurang lebih 100 bocor, Pak. Berapa lama durasinya? Untuk berapa kali atau berapa hari? Sekitar 3 hari ya, Pak. 3 hari, oke. Nah, jadi kita sudah bisa membayangkan bahwa ada iklan sehari 50.000, ada iklan 3 hari 100.000 ya. Nah, ketika Anda sudah punya sebuah informasi digital yang disukai orang dan banyak orang akan menonton atau membaca informasi digital Anda
Anda bisa menawarkan dengan iklan yang murah sebenarnya. Buat aja misalnya sehari 5.000. Saya akan dibaca oleh 3.000 orang pembaca. Kan murah. Kata orang 5.000 tidak seberapa lah aku buang. Itu ya. Ya tapi tidak apa-apa 5.000. Satu pelanggan. Kalau Anda punya dapat 10 pelanggan, berarti sehari sudah dapat 50.000. Anda duduk-duduk ngongkang kaki aja di rumah, sudah dapat 50.000. Cuman memasang banner, iklan ada di web Anda, di website Anda. Buat aja suatu banner kecil kan di bawah itu untuk iklan lewat. Dan iklannya tidak setiap saat, kan hanya lewat aja, lewat sebentar. Ya kan? Nanti ada iklan yang lain lagi, lewat lagi. Ada iklan orang. Jadi bukan website itu akan menampilkan iklan orang itu 24 jam, enggak. Dia akan bergantian dengan iklan-iklan yang lain. Nah, 5.000 aja buat sekali orang nampilkan iklan di tempat kita. Tapi kalau dia pengen besar, pengen lama, durasinya kita tawarkan. Untuk yang durasi tampilannya berapa menit, itu harganya beda lagi. Terus sehari 5.000. Kalau dia pengen seminggu, kalikan 7 berapa? 35.000. Murah masih itu dibandingkan iklan koran tadi. Nah, jadi Anda bisa mendapatkan uang dari iklan digital. Jadi ketika Anda punya website sendiri, website Anda banyak pengunjung, maka Anda bisa dapat duit dari iklan digital. Ya. Nah, jadi bagaimana Anda bisa mendapatkan uang? Anda harus tahu dulu potensi diri Anda. Ya. Hobi Anda apa gitu? Akil, hobinya apa? Hobi kamu? Hobi saya untuk sekarang bermain game, Pak. Nah, bermain game. Nah, Anda sudah punya hobi, berarti Anda ngerti seluk-beluk game. Ya kan? Jadi nanti iya. Anda bisa membuat sesuatu trik-trik, ya, buatlah suatu website. Di website itu tentang belajar game dan informasi tentang game-game terbaru. Termasuk trik-triknya segala macamnya. Pokoknya jadi orang kalau baca website game kau itu jadi pinter main game. Nah, kau buat website itu. Kalau Tutorial, Dimas, Pak. hobinya apa Dimas? Main game, Pak, sama baik, Pak. Nah, sama. Akil tadi mau tanya apa? Akil tadi mau bertanya apa? Akil? Uji Bapak tadi seperti membuat tutorial, Pak. Iya, jadi buatlah di website tutorial yang berisi bagaimana menang main game. Orang itu dari nol sampai dia pinter jadi mahir main game. Kan pertama kau bahas game jenis X, cak mana tutorialnya sampai dia bisa mahir main game. Termasuk kiat-kiatnya untuk cepat dapat dapat skor yang tinggi kan, ada cara-caranya kan. Nah, kau buat tutorial main game. Tapi pertama mungkin game tentang X. Ya, besok buat lagi tutorial game tentang Y. Besok buat lagi tutorial game tentang Z. Nah, termasuk bagaimana dia bisa mendapatkan nilai tertinggi dalam memain game itu. Jadi Anda bisa mengajari orang, termasuk juga Anda memberikan informasi, kalau ada game terbaru, cara mainnya seperti ini. Misalnya game yang baru launching, Anda pelajari. Kalau Raihan Amrullah, hobinya apa? Kalau sekarang kebetulan lagi senang di desain grafis, Pak. Nah, Anda membuat tutorial, membuat informasi pelajaran, mengajari orang bagaimana menjadi seorang desainer grafis. Pakai program apa desain grafisnya? Adobe Premiere dan DaVinci. Kebetulan buka freelance juga, Pak, di desain grafis. Ya, ada apa? Ada apa? Pakai Adobe? Freelance. Ya, pokoknya ilmu yang Anda ngerti itu buat tutorialnya. Saya ada melihat bagaimana orang yang hobi tanaman. Dia buat tutorial. Kalau ada tanaman misalnya kena serangga atau kena jamur segala macam, bagaimana tanaman ini dari sakit menjadi sehat dan tumbuh subur. Padahal cuma belajar sama itu baik. Tapi kan ada yang hobi tanaman akan banyak mengunjungi website hobi tanaman tadi. Pencinta tanaman. Nah, maka dia akan banyak sekali pengunjung. Nah, maka website kita menjadi terkenal. Kalau Rafael hobinya apa, Rafael? Ngopi, Pak. Apa? Ngopi.
Nah, Anda buat informasi masalah kopi dari A sampai Z seluk-beluk tentang kopi sampai bagaimana seseorang kalau mau menjadi apa tukang buat kopi itu apa namanya? Barista, Pak. Nah, Cak Mano orang menjadi seorang barista. Terus informasi kopi dari sejarah kopi zaman Mesir, kalau nggak salah di Mesir apa pertama kali kopi itu ya? Ternyata di dataran Arab kopi pertama kali itu. Bukan di Amerika. Tapi sekarang yang ngetop Amerika kan kopi. Nah, cari sejarah kopi dari zaman dahulu sampai kopi yang sekarang. Potensi-potensi kopi yang ada di Indonesia ini di mana baik. Rasa kopi itu Anda jelaskan. Terus cara membuat kopi itu yang enak tuh bagaimana? Jenis-jenis kopi yang ada di pasaran itu bagaimana? Sampai Anda mengajari orang bagaimana menjadi seorang barista. Jadi di web Anda itu update terus tentang kopi. Nah, pasti orang-orang pencinta kopi akan membaca website Anda. Maka ramailah pengunjung di website Anda. Kalau sudah ramai, Anda bisa tawarkan iklan. Pertama tawarkan iklan dulu sama toko-toko kopi kan. Nah, siapa tahu ada warung-warung kopi, kafe-kafe pengen masang iklan di situ. Nah, di website Anda muncul kayak KPA, KPB, ada menu apa di kafe itu segala macam. Jadi iklan berjalan aja buat sebuah banner yang berjalan di bawah itu. Nah, itu potensi sekali itu. Kalau Raihan tadi yang hobi desain grafis, wah Anda selain mengajari bagaimana menjadi seorang desain grafis, Anda juga bisa menawarkan kalau ada orang pengen dibuatkan jasa membuat desain grafis, membuat gambar-gambar apa, membuat ya iklan-iklan apa atau membuat desain grafis apa. Anda bisa double itu. Bisa ngajarin uang, bisa juga jual produk di sana yang Anda punya kemampuan sendiri. Bisa menawarkan orang kalau pengen minta dieditkan sesuatu yang berbau-bau desain grafis. Nah, itu bagus. Rafael Pasa juga kalau dia punya KPDW, selain dia ngajarin uang jadi seorang barista, informasi tentang kopi, Anda juga bisa mempromosikan update dari KP Anda. Nah, itu. Kalau Dimas apa Dimas? Dimas Tadi sudah, hobinya Pak. apa? Tadi sudah, Pak. Oh, sudah ya, game ya. Iqbal hobinya apa Iqbal? Leonarki hobinya apa Leonarki? Olahraga, Pak. Apa? Olahraga, Pak. Nah, olahraga apa kau hobinya? Bidang apa? Semua, Pak. Seperti lari, push up, sit up, pull up, dan renang. Nah, itu bisa Anda bahas. Seluk-beluk olahraga dari tokoh-tokoh terkenal, sejarah, sampai bagaimana olahraga yang benar dari yang Anda ajarkan tadi. Misalnya kalau push up yang benar itu Cak Mano. Kalau push up yang seperti ini akan mendapatkan hasilnya, badan kita seperti apa, ya kan? Kalau lari yang benar itu seperti apa, peralatan lari itu yang dibutuhkan apa. Nah, kalau kita mendapatkan lari yang seperti ini, kakek dapat efeknya apa pada badan kita. Nah, itu Anda ajarkan semua ilmu-ilmu tentang olahraga yang Anda ngerti tadi. Nah, maka pencinta-pencinta olahraga yang sesuai dengan hobi Anda pasti akan membuka jalan, website apa lagi Anda. tuh? Setelah website Anda rame, bisa Anda tawarkan iklan. Produk yang berhubungan dengan Anda kan misalnya kalau lari, produk sepatu, tawar ke sama tukang sepatu yang nak jual sepatu olahraga. Kalau produk baju kaos olahraga, tawar ke sama baju olahraga yang nak jual di kita. Atau renang, tawar ke produk baju renang. Atau perlengkapan renang lainnya. Jadi Anda cari dulu pemirsa aja, cari dulu pembaca. Kalau pembaca sudah rame, tawarkan produk-produk yang berhubungan dengan olahraga agar mereka bisa mengiklankan di website Anda. Sudah. 5.000 sehari, tidak mahal bagi mereka, ya kan? 5.000 sehari, aku ada 1 juta pemirsa. 200.000 orang yang melihat website. Kamu cuma bayar 5.000 iklan kamu sehari, 24 jam pacak ditonton uang. Itu website Anda siapkan log atau tempat-tempat untuk iklan muncul, tapi tidak mengganggu orang membaca. Jadi ketika iklan itu muncul, orang membaca tetap tidak terganggu. Nah, itu bisa itu. Anda bisa buat sendiri iklan tentang website tentang hobi Anda. Nah, kemudian selain cara mendapatkan uang dengan membuat website yang berhubungan dengan hobi Anda bisa mendapatkan uang
dengan website yang berhubungan dengan komunitas. Nah, tadi saya Rafael, pecinta kopi kan pasti ada komunitasnya pecinta kopi. Nah, buatlah website tentang komunitas pecinta kopi. Kayak orang itu berbagi informasi di situ. Jadi bukan kamu yang akan ngisi berita di situ. Orang lain juga boleh ngisi berita di situ. Tapi kau edit lah kalau dia ada hal-hal yang berbau-bau iklan atau dia berbau-bau yang salah, yang tidak sesuai, kau boleh take down berita yang dibuat oleh orang lain itu. Ya kan? Nah, sehingga banyak komunitas itu senang gitu berbagi informasi di situ dan senang juga mencari informasi di komunitas pencinta kopi itu. Nah, jadi buat OLX itu kalau nggak salah itu dari komunitas dulunya. Ya, OLX itu dari komunitas. Nah, sekarang jadi marketplace. Nah, itu. Nggak salah Bukalapak itu juga dari komunitas dulu, nggak salah. Komunitas. Nah, akhirnya dia buat Bukalapak. Nah, jadi itu komunitas. Ya. Iqbal komunitasnya apa? Ikut kelompok-kelompok apa Iqbal? Iqbal Palepi. Kelompok main game, Pak. Apa? Main game. Nah, game apa? Game PUBG. Nah, ML, apa yang Mobile dicari Legends. orang? Info apa yang dicari dari game itu biasanya? Orang pengen cari info apa dari game itu? Info ini ya, Pak. Skin terbaru apa, Pak? Apa lagi? Dengan cara-cara mainnya. Nah, kalau Anda sudah punya komunitas, jadi Anda mudah menjual informasi itu. Tawarkan informasi itu ke komunitas Anda. Atau cari orang-orang yang pintar tentang informasi komunitas Anda untuk ngisi berita di website Anda. Jadi buatlah website khusus untuk komunitas main game apa tadi, PUBG segala macam tadi. Sehingga orang senang membaca web Anda setiap hari karena di situ banyak informasi yang mereka perlukan dan update informasinya. Nah, setelah banyak, nanti Anda bisa buat marketplace di komunitas itu. Tempat orang jual beli apa, voucher atau apa tadi kan, bisa jual beli apa di situ. Nah, Anda dapat fee dari situ. Atau orang bisa memasang iklan apa di, kalau komunitas itu, dia pengennya nyari barang apa? Selain dia nyari voucher itu, nyari top up itu, dia pengen cari apa setelah itu? Apa, Iqbal? Kalau komunitas itu biasanya yang dicari orang selain top up voucher itu, apalagi yang dicari orang? Enggak lah, akun, Pak. Nah, Akun-akun. Nah, jadi Anda bisa membuat sebuah tempat orang untuk menjual akun. Nanti Anda minta fee ya bayar. Nggak usah besar-besar misalnya. Berapa orang jual akun tuh biasanya? Jual akun? Harganya? Tergantung, Pak. Iya. Kalau Yang paling ranknya murah lah. besar, Yang paling biasanya murah berapa? Yang paling murah? 50-an kalau. Apa Nah. 20-an. Nah, minta bayar 5.000 dari 50.000 tadi. Ya kan? Atau 2.500 fee-nya untuk Anda dari 50.000. Ya kalau si akun laku sehari. Kalau 10 akun lah dapat 25.000. Kalau 100 akun lah dapat 250.000 sehari. Kan lumayan. Kita cuman duduk-duduk di rumah, ngedit website, dapat duit 250.000 sehari. Dari orang numpang jual akun di komunitas yang kita buat tadi. Namanya website komunitas. Ya kan? Nah, kemudian juga bisa Anda punya potensi, Anda bekerja di mana? Ya? Kuliah di mana? Nah, ini juga jadi potensi. Karena orang pengen tahu tentang dunia kerja Anda. Oh, kalau jadi sekretaris, harusnya ini. Sekretaris itu ada kiat-kiat bagaimana berdandan yang baik. Misalnya, bagaimana membuat sebuah tuh schedule yang baik. Nah, itu ilmu tentang sekretaris kalau dia kerjanya sebagai sekretaris. Kalau kerjanya sebagai bengkel motor, nah bagaimana kiat-kiat untuk memperbaiki motor dari X sampai Z. Kalau kerja di bengkel motor. Nah, kalau Anda kuliah di ilmu komputer, ada mata kuliah apa yang orang pengen? Nah, upload di situ sebuah materi perkuliahan yang update, tapi yang dicari orang. Ah, itu nah. Buat sebuah website untuk orang belajar online. Jadi di situ orang bisa melihat materi-materi kuliah dan bisa mengerjakan kuis secara online.
Jadi orang tahu, oh nilai aku sekian, berarti prestasi aku sudah ngerti mata kuliah ini. Nah, jadi Anda bisa membuat website tentang ilmu pengetahuan. Ya, baik ilmu pengetahuan tentang kerja maupun ilmu pengetahuan tentang kuliah. Informasi tentang pekerjaan, informasi tentang perkuliahan. Nah, lain mudah pacak kamu. Apa yang diajar ke dosen, kamu edit jadi ke berita, masukkan dari materi. Udah. Ya, di bawahnya buat kuis. Jadi orang bisa mengerjakan kuis online. Nah, website itu mudah sekali bikinnya. Jadi orang senang website Anda tempat orang belajar. Jadi ada guru, kalau nggak salah, ada seorang guru dia mengajar misalnya mata kuliah X. Nah, guru itu selalu mengupdate materi tentang mata kuliah X itu. Nah, sehingga banyak sekali siswa-siswa yang melihat website dia. Nah, karena website sudah rame, ya otomatis orang banyak pasang iklan di website dia. Nah, dia dapat duit dari orang pasang iklan. Jadi guru pun bisa dapat duit, mahasiswa bisa dapat duit. Ilmu apa baik kamu upload di situ. Kalau ilmu teknik komputer jaringan, wah ilmu tentang jaringan. Banyak sih mata kuliah yang kamu terima itu kan. Nah, buat kemasan yang baik, orang membacanya enak, di bawahnya ada latihan soal online. Jadi orang tahu kemampuan dia. Nah, jadi seneng kayak TOEFL bahasa Inggris nah. Ada kan? Nah, buat aja kumpulan soal-soal TOEFL. Kalau orang bahasa Inggris misalnya kan, kumpulan soal-soal tentang tes TOEFL, tes apa lagi. Kiat-kiat Cak Manu menjawab soal-soal TOEFL, soal-soal bahasa Inggris. Udah, banyak orang akan membaca website dia. Ya kan? Nah, sudah, dia akan rame yang melihat. Kalau sudah rame, pasang iklan di website saya. Kemudian, atau Anda cari informasi yang tren di masyarakat. Jadi buat website yang disukai orang sekarang. Sekarang ini kira-kira orang senang nyari apa lah? Nyari informasi apa lah sekarang ini? Kalau tren menurut kamu, tren di masyarakat? Apalah yang tren sekarang? Yang masyarakat sekarang cari informasi, apa? Apa yang sekarang tren? Kira-kira? Yang dicari wong, informasi yang banyak dicari wong apa? Rehan apa Rehan? Apa, modif motor Pak, banyak Pak. Modif motor. Iya. Nah, jadi buatlah suatu website bagaimana modifikasi motor. Kan mudah cari tentang modifikasi motor. Banyak di luar negeri juga ambil beritanya, bawa, kamu edit bawa ke sini. Gambar-gambar modif motor di luar negeri, cut paste, taruhkan di website kamu. Mudah sekali kan? Jadi modif motor. Apalagi sekarang yang berita-berita dicari orang selain modif motor, apalagi? Tentang COVID-19, Pak. Apa? Nah, COVID-19. Nah, Akil, buatlah sebuah website tentang kesehatan yang di situ memuat tentang COVID-19. Pasti banyak sekali. Kan kita baca ambil di beritanya di pemerintahan kan. Oh, update hari ini berapa banyak yang kena COVID untuk daerah Palembang, daerah ini se-Indonesia ini. Kita update, cuma ngambil berita dari website resmi pemerintah, paste ke di tempat kita atau ambil linknya, dia akan muncul di tempat kita. Sehingga orang bisa cepat dapat informasi tentang COVID-19. Nah, itu bagus itu idenya. Jadi buat berita tentang kesehatan yang memuat COVID-19. Sama kayak buku. Kan orang banyak mencari buku. Nah, buat berita tentang resensi buku. Jadi mengulas tentang isi buku. Ya kalau uang nak beli cari dewek di pasar. Tapi kita ada buku A, kita cari resensinya, cari apa ulasannya. Masukkan dalam website kita. Ada buku B, cari ulasannya, masukkan website. Jadi sebelum orang beli buku, orang pengen tahu dulu isi bukunya apa. Ulasannya seperti apa, bagus nggak buku ini. Nah, kalau bagus baru dia beli. Nah, tapi kan Anda bukan menjualnya, tapi Anda hanya mengupas isi sebuah buku. Harus Anda yang mengupas. Cari banyak sekali website-website atau informasi tentang mengupas sebuah buku. Nah, paste ke di website kita. Jadi kita banyak pengunjungnya untuk para pencari buku. Nah, COVID-19 itu bagus juga. Sekarang kan lagi tren. Nah, buatlah berita tentang COVID-19 se-Indonesia ini. Cari beritanya, kita edit, paste ke di tempat kita. Wah, rame orang akan lihat. Sama kayak saya, hobi nyari mobil. Saya nyari mobil yang dijual. Nah, kenapa tidak dibuat sebuah website tempat berita tentang ulasan mobil? Di situ juga
ada website yang berisi tentang isi link tempat orang-orang menjual mobil. Jadi kalau dia nak mencari, kita mengurutkan saja mobil A, mobil B, mobil C, mobil D, dijualnya di mana, harganya berapa. Jadi kita meramu berita-berita yang sudah ada di masyarakat, kita link ke tempat kita. Jadi orang ketika klik dia baru langsung ngambil ke OLX. Klik dia ke Bukalapak, klik ke anu. Tapi informasi itu pertamanya dapat dari kita. Ada mobil murah di OLX, ada mobil murah di Tokopedia, ada mobil murah di Bukalapak. Nah, sebenarnya kita tuh kayak Google. Kan Google itu kan sebenarnya dia ngambil berita orang lain, dikumpulkan di web server dia. Kan Google tuh begitu. Dia tuh menjual berita orang lain ditaruh di tempat dia. Jadi ketika kita buka Google, kata kuncinya Ahmad Pali, akan muncul berita tentang Ahmad Pali. Tapi sebenarnya kita klik itu bukan punya Google. Ada Ahmad Pali di Unsri, ada Ahmad Pali mungkin di berita Sriwijaya Post, ada Ahmad Pali di mana. Tapi saya bisa mencari informasi tentang Ahmad Pali melalui Google. Nah, kenapa Anda nggak buat berita sebuah website yang tempat orang mencari informasi? Misalnya website tentang harga mobil. Tapi bukan Anda yang jualan. Anda cari aja setiap saat update harga-harga mobil di Indonesia ini. Masukkan dalam berita Anda. Nanti linknya akan membuka ke situ. Kalau dia dari asal beritanya dari OLX, nanti ketika dia klik, dia langsung buka OLX. Kayak Google. Google itu kan itu. Ketika dia klik, dia akan membuka sumber beritanya. Unsri ACID misalnya. Bukan punya Google itu, punya Unsri. Tapi kita mendapatkan berita Pali itu dari Google. Dari Google ada link untuk membuka Unsri ACID. Nah itu juga bisa sebenarnya. Ya. Atau Anda sendiri yang membuat berita sendiri tentang tren-tren yang ada di masyarakat kayak COVID-19 tadi. Cari beritanya ramu buat suatu liputan DW. Cari beritanya ramu buat suatu tulisan sendiri. Tapi kita sumbernya dari tempat lain. Jadi kita membuat menyalin berita orang lain dengan cara kita sendiri. Sehingga orang mendapatkan update berita tentang COVID-19. Nah itu bagus. Sehingga banyak masyarakat luas akan menonton berita Anda atau membaca berita Anda. Website Anda akan ramai pengunjung. Kemudian latar belakang kemampuan. Oke. Saya yakin Anda tadi sudah belajar pemrograman web di semester 2. Jadi minimal orang komputer, teknik komputer jaringan nggak mungkin nggak ngerti cara membuat website dan nggak ngerti internet. Aku yakin ini sudah tuh potensi buat diri Anda untuk membuat website dan mengerti tentang internet. Ya kan? Kalau nggak salah, ada yang tahu berapa menyewa satu hosting website itu satu tahun? Ada yang tahu berapa? Kalau tidak salah paling murahnya sekitar 700 ribuan. Nah, kalau bayar domain setahun berapa bayar domain? Misalnya hobbymobil.com. Nah, berapa bayar domainnya? Paling 150 ribu ya. Nah, berarti di bawah 1 juta. Modal duit di bawah 1 juta sudah bisa untuk mendapatkan uang selama 1 tahun. Kalau Anda bangun kos-kosan, modalnya puluhan juta. Ini cukup kita dengan modal 1 juta, bisa dapat duit 250 ribu sehari misalnya. Kan lumayan. Ya kan? Kalau dia sudah banyak yang masang iklan, bisa dapat 500 ribu sehari. Kan lumayan. Ya kan? Si Facebook itu dapat duit dari iklan. Ya kan? Apalagi yang media sosial tuh, dia dapat duit dari iklan. Tapi orang pengen ngobrol di situ gratis. Tapi kan kita suka lihat ada iklan muncul di Facebook, ya kan? Nah, itu. Jadi ketika sudah banyak pengunjung, ya maka kita bisa menawarkan iklan. Jadi modal 100 juta sudah bisa membuat sebuah website yang bisa berlaku 1 tahun. Ya kan? Tapi kita bisa dapat duit berkali-kali lipat kalau sudah banyak pasang iklan. Bisa bayar sehari bisa 250 ribu, 500 ribu, bahkan jutaan. Anda tahu berapa kerugian Mark Zuckerberg dengan down mati berapa jam Facebook? Berapa? Ada yang tahu? 99 triliun. Nah, berarti iklan di Facebook itu sudah banyak nian. Dia mati berapa jam baik, hilang duit 99 triliun. Berarti orang sedunia ini kan masang iklan di Facebook, di IG, di mana lagi itu, WA, ya kan? Nah, dalam sekian jam dia sudah hilang 99 triliun karena sudah
beribu-ribu orang masang iklan di Facebook. Berjuta-juta orang pasang iklan di Facebook. Jadi satu hari kerugian dia sekian juta, sekian triliun. Nah, apalagi kalau Anda sudah punya website, 5.000 bayar sehari kita tawarkan. Kalau nak pasang iklan di aku 5.000 bayar sehari. Kalau ada 10 orang, 50.000. 100 orang, 500.000. Nah, sehari mati, web aku hilang duit 500.000. Kalau Anda sudah punya 1 juta pelanggan, dapat duit berapa tuh? 5.000 kali 1 juta berapa? 5 miliar, ya kan? Sehari mati web Anda hilang duit 5 miliar. Nah, wajar baik kalau si Facebook itu dapat 99 triliun sehari. Ya dia pelanggannya banyak. Sedunia ini. Nah, kamu pelanggannya kalau sudah banyak, duit 1 juta itu kecil bagi kamu untuk dapat sehari. Kalau pelanggannya sudah banyak. Nah, tapi kuncinya jangan mahal-mahal untuk membuat orang masang iklan di tempat website kamu. Nah, itu jadi membangun websitenya itu yang nggak lama. Tapi kalau sudah banyak orang percaya, banyak orang akan pasang iklan. Jadi modal 1 juta tadi, balik modalnya sebentar sekali. Yang Raihan Amrullah hobi membuat gambar tadi, Anda buat aja pelajaran bagaimana cara trik-trik membuat gambar pakai program apa tadi. Nah, kalau sudah banyak yang nonton itu, Anda tawarkan iklan. Dan Anda juga bisa menawarkan jasa pembuatan gambar. Sudah Anda dapat duit dari 2 sumber, jasa pembuatan gambar sama iklan. 2 ekor Anda dapat duit. Cuman modal 1 juta untuk buat 1 website. Ya kan? Mudah sekali itu. Nah, jadi hobi tadi dapat mendatangkan uang. Ya. Jadi jika Anda hobi traveling, kalau Anda hobi jalan-jalan, liput, sorot, buat berita, buat apalah video tentang traveling Anda tadi. Ya kan? Nah, jadi Anda meliput tempat-tempat yang jarang dikunjungi orang, atau Anda meliput tempat-tempat yang memang sudah banyak dikunjungi orang. Palembang ini banyak sekali yang belum dikunjungi wong. Liputan tentang Ampera, liputan tentang Pasar 16, liputan tentang pusat kuliner PMP, liputan tentang benteng-benteng Kota Besar, liputan tentang museum, liputan tentang sejarah Sriwijaya, liputan tentang tempat belanja di Kota Palembang di mana, liputan tentang tempat makan yang enak di Kota Palembang di mana. Nah, buat berita di website situs traveling Anda. Kemudian, biar orang banyak nonton berita Anda, membaca berita Anda, promosikan di media sosial. Buat website, akun di media sosial. IG, WA, terus akun Facebook, apalagi yang banyak orang lihat ya. Line, apalagi orang pakai media sosial lagi. Gratis kan? Nah, pakai berita tentang belanja di Kota Palembang. Nah, kita kalau klik berita itu dari media sosial tadi, dia langsung membuka website Anda. Ya kan? Nah, itu mudah sekali. Kemudian, kalau banyak orang yang hobi membaca berita Anda, yang hobi jalan-jalan membaca berita Anda, maka Anda bisa menawarkan iklan di website Anda tadi. Ya, sehingga usaha yang berhubungan dengan hobi traveling tadi itu bisa masang iklan di kamu. Kalau hobi traveling, orang traveling butuh perjalanan, jadi butuh transportasi. Nah, tawar ke sama bus, tawar ke sama perusahaan bus yang mau masang iklan di kita, tawar ke sama perusahaan travel mau masang iklan di kita, tawarkan sama perusahaan angkutan mau masang iklan di kita. Ya kan? Sehingga iklan tentang usaha mereka tuh ada di website kita. Kalau dia travel tuh butuh sepatu, misalnya butuh tas, nah tawarkan sama penjual tas untuk pasang iklan di kita, karena pasti uang travel tuh butuh tas kan. Nah tawarkan, kamu usaha tas ya, nah oke, mau nggak tas kamu tuh dimasukkan di iklan di web aku? Bayarnya murah, 5.000 sehari. Nah dia mau sih nawarkan foto-foto tas dia, kayak ada iklan berjalan tentang usaha tas dia. Karena travel itu penginapan, tawarkan sama orang penginapan, hotel-hotel penginapan. Mau nggak masang iklan penginapan di web saya? Karena saya punya web hobi traveling.
penginapan Anda bisa dipromosikan di web saya. Nanti orang akan berkunjung ke penginapan Anda. Berapa harga iklan kau? 5.000 bayar, Pak. Tidak seberapa bagi seorang hotel bayar 5.000 sehari. Tidak. Penginapan losmen 5.000 sehari kecil bagi mereka. Nah, aku minta foto-foto kamu, minta berita kamu, aku masukkan di website aku. Nah, sehingga penginapan pun bisa berpromosi di website Anda. Anda dapat duit, mereka dapat untung. Karena yang hobi traveling pasti pengen nginep. Jadi, informasi itu jangan lupa update. Jangan sehari tidak pernah update beritanya, itu-itu. Nah, setiap saat harus update. Anda pernah lihat koran Kompas? Pernah lihat koran Media Indonesia? Pernah lihat yang apalagi ya, detik.com? Itu kan update terus. Coba lihat detik.com. Itu kan update terus. Tapi setiap kita buka detik.com, pasti ada iklan di situ. Kita buka Kompas online, ada iklan di situ. Media Indonesia online, ada iklan. Tapi beritanya update kan? Jadi sehingga orang sering mengunjungi website itu. Nah, maka banyak orang berani masang iklan di situ. Jadi buatlah berita yang update tentang hobi Anda tadi, sehingga banyak yang melihatnya. Yang selanjutnya adalah komunitas. Ya, jadi kalau Anda tergabung dalam komunitas, itu bisa mendatangkan uang juga. Buatlah website yang berisi berita-berita tentang komunitas. Ya, liputan tentang komunitas. Oh, hobi motor Vespa. Buat berita dari kelompok Vespa Anda tuh, setiap jalan-jalan, buat beritanya. Setiap dia ngapain nongkrong-nongkrong malam minggu, buat beritanya. Ada yang cara memperbaiki Vespa, buat beritanya. Ada kawan yang lagi ngecat Vespa, foto-foto, buat beritanya. Cak Mano modif Vespa dari awal sampai akhir. Nah, berita-berita tentang Vespa tadi misalnya, karena Anda melok komunitas Vespa, akan banyak dibaca oleh komunitas Vespa di tempat lain. Bukan di Palembang, tapi se-Indonesia, bahkan sedunia ini pengen baca tentang berita Vespa. Nah, maka komunitas Vespa itu bisa mendapatkan berita. Dan Anda dapat berita dari kelompok Anda juga, berbagi informasi. Nah, promosikan website Anda di media sosial secara gratis. Ya, kalau sudah banyak orang membaca berita di website tentang komunitas Vespa tadi, maka tawarkan orang untuk pasang iklan. Ada juga mungkin yang pengen jual alat-alat Vespa. Ada juga yang pengen jual Vespa atau iklan yang lain. Tawarkan, karena kelompok-kelompok komunitas itu butuh juga baju kaos Vespa misalnya. Tawarkan kepada pengusaha kaos. Nah, kamu kan ada promosi kaos Vespa di kami. Karena aku ini punya website berita tentang kaos Vespa. Berita tentang Vespa. Nah, sehingga banyak orang masang iklan di website Vespa Anda. Banyak orang masang iklan di website game Anda. Ya kan? Maka Anda dapat duit dari orang pasang iklan. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah yang tadi, Anda punya ilmu pengetahuan. Karena Anda orang kuliahan, atau Anda sudah bekerja, pasti ada ilmunya. Nah, ilmu tentang pekerjaan. Kalau Anda bekerja di bidang keuangan, bagaimana ilmu menjadi seorang pengelola keuangan, bagaimana ilmu membuat buku kas, bagaimana ilmu membuat buku laporan. Kalau Anda kuliah di bidang komputer, bagaimana ilmu-ilmu tentang komputer. Segala macam ilmu komputer itu buat sebuah pelajarannya, buat suatu beritanya, buat suatu informasinya. Sehingga orang mahir belajar komputer. Nah, di website Anda itu orang pengen dapat ilmu di situ. Nah, banyak sekali pencinta ilmu. Nah, maka ilmu-ilmu tertentu itu buat di website Anda, maka orang akan mempelajarinya dan banyak yang mengunjungi berita tentang ilmu Anda tadi. Kalau Anda yang jaringan, berarti ilmu tentang jaringan misalnya, dari A sampai Z, dan update terus berita-berita tentang jaringan. Nah, bagaimana pelajaran, merakit komputer, bagaimana pelajaran tentang merakit server, bagaimana tentang membuat jaringan LAN, bagaimana tentang men-setting akses point. Itu kan banyak sekali ilmu yang bisa Anda buat di situ. Jadi Anda banyak yang mengunjungi. Nah, budak-budak SMK senang baca berita Anda. Nah, kalau sudah ramai yang mengunjungi, otomatis iklan bisa ditawarkan kepada orang. Sehingga orang membaca berita, dia akan melihat iklan Anda. Nah, maka website Anda tentang pelajaran tadi, itu akan ramai yang mengunjungi, dan Anda dapat duit dari pemasang iklan. Ya.
Nah, apalagi kemudian kuliah. Oke, informasi yang tren tadi ya. Informasi yang tren tadi ya. Nah, kalau informasi yang tren di masa luar luas tadi misalnya ya tadi saat ini ya lagi tren dicari info tentang COVID-19 misalnya kan. Nah, pasti rame. Nah, maka ya akan ramai orang baca berita terbaru tentang COVID-19, ya kan? Nah, apalagi selain COVID-19 yang lagi tren lagi? Akil, apalagi Akil? Yang lagi tren Akil selain COVID-19? Akil? Halo Akil? Apa Akil yang lagi tren selain COVID-19? Mungkin kopi, Pak. Nah, tentang kopi misalnya. Kopi. Banyak pencinta kopi mencari info terbaru tentang kopi misalnya. Ya. Nah, berita politik. Kita kan selalu membaca berita tentang politik atau perkembangan pemerintah suatu negara. Nah, ini banyak juga orang ya kalau kita nyimak berita di TV waduh, selalu berita politik. Ya kan? Selalu berita politik. Ini lagi tren juga nih. Apa yang lagi tren sekarang tentang politik masalah G30 SPKI kan? Oh, dikait-kaitkan dengan segala macam. Atau yang lagi tren masalah ada orang dari Papua itu yang dia menyinggung masalah Jawa Tengah. Menyinggung masalah Jokowi dan Ganjar kan? Itu masalah politik juga kan? Muncul berita di mana-mana tentang Jokowi dan Ganjar, tentang Jawa Tengah. Gara-gara Pinggai, Natalius Pinggai. Nah, itu berita politik. Anda kan bisa ambil dari tempat lain, edit, buat berita di tempat Anda. Banyak sekarang orang pengen tahu perkembangan politik. Nah, itu kan? Ada lagi berita-berita lagi yang hangat-hangat dicari orang. Tentang artis atau gosip. Ini dicari orang. Tren juga ya. Tren di TV kan. Nah, kenapa nggak Anda buat di website? Berita-berita yang ada di TV tentang gosip-gosip artis-artis itu, baca beritanya, cut gambarnya, buat tulisan Anda sendiri, masukkan di website Anda. Website tentang artis dan gosip. Ya, coba nengok di TV itu. Kalau berita gosip, apa dia namanya berita gosip itu ya? Atau berita tentang artis ya? Nah itu. Atau lagi hiburan. Kan tren juga. Hiburan. Nah itu dicari orang kan. Orang pengen tahu film terbaru. Ya. Ini misalnya film terbaru. Apalagi? Lagu. Ya, apalagi hiburan ini? Film, lagu. Apalagi yang jadi hiburan sekarang? Selain film dan lagu apalagi? Leonarki, apa hiburan? Selain film dan lagu, apa yang jadi hiburan? Orang yang dicari orang. Hah? Oh, film sekarang ini apa sih yang ngetop gitu kan? Oh, lagu sekarang apa yang ngetop? Nah, selain itu apa lagi? Leonarki. Leonarki? Halo Leonarki? Ya, Pak, ya, Pak. Apa dia selain film dan lagu yang dicari uang untuk hiburan? Kau hiburan kau apa kalau kau mencari hiburan? Apa? Nonton film itu, Pak. Ya film. Selain film apa lagi kau? Lagu. Hah? Apa? Dengar musik, Pak. Nah, musik. Ya, musik. Ya. Apa lagi?
Amrullah, apa lagi? Hiburan selain lagu, musik, apa lagi? Konten YouTube, Pak. Nah, film pendek, video pendek. Ya, jadi Anda membuat video-video pendek. Jadi di website Anda tuh berisi video-video pendek. Nah, itu juga tuh. Ya. Jadi orang mencari hiburan, kuliner. Kan orang mencari kuliner, mencari hiburan, belanja. Itu kan cari hiburan semua itu. Nah, informasi-informasi tentang kuliner, informasi tentang belanja, informasi tentang video pendek, informasi tentang musik, lagu, dan film terbaru, itu dicari orang. Jadi buat berita tentang itu. Ketika itu ramai dikunjungi, Anda tinggal bisa menawarkan iklan kepada orang lain untuk masang iklan di website hiburan Anda tadi. Nah, jadi bagi saya, Anda mahasiswa ilmu komputer, ya kan? Nah, tunggu apa lagi? Dari sekarang, gunakan ilmu Anda. Ilmu pemrograman web ya, yang sudah dipelajari, pemrograman web, ilmu jaringan. Ilmu desain. Apalagi ilmu yang mendukung tentang membuat websitenya, apalagi kan website butuh juga tampilan yang bagus, berarti desain grafis juga bagus. Jaringan komputer karena kita nak nguploadnya di internet. Apalagi ilmu yang diperlukan kalau kamu pengen membuat suatu situs website? Pemrograman. Apa? Pemrograman. Pemrograman. Ya, pemrograman apa? Kayak basis data. Basis data. Kalau website sudah di atas tadi, pemrograman basis data. Apa lagi? Nah, pemrograman web sudah, pemrograman basis data sudah. Apalagi ilmu apa lagi yang diperlukan? Nah, ilmu kewirausahaan. Karena Anda harus belajar jadi pengusaha. Kalau Anda punya website nggak bisa membuat website Anda tuh menghasilkan uang, berarti Anda belum punya ilmu kewirausahaan. Jadi, bagaimana website menghasilkan uang? Nah, itu harus belajar ilmu kewirausahaan. Jadi kita jangan seorang teknik baik, seorang pembuat website, tapi tidak tahu bahwa potensi website ini bisa dapat duit. Dari website Anda bisa dapat uang. Nah, itu tugas Anda. Oke ya? Nah, ini penting. Nah, silakan kalau ada pertanyaan. Silakan kalau ada pertanyaan. Apa yang enggak? Satu lagi yang enggak hadir ya? Satu orang yang enggak hadir ya? Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Nah, jadi mulai dari sekarang ya, tugas akhir Anda nanti, tugas mata kuliah ini sebagai tugas akhir, masing-masing harus punya website. Kan ada kan tempat membuat ngupload website gratis? Ada kan? Ada kan? Kita buat website, kita upload tapi gratis, tidak ada susah bayar. Ada kan tempatnya kan? Tapi di ujungnya ada nama mereka biasanya. Jadi misalnya website aku tentang pencinta kopi. Misalnya di situ misalnya
Altavista, misalnya penciptakopi.altavista.com misalnya. Kalau dia banyak sih tempat upload website gratis tuh, ya. Tempat hosting website gratis. Nah, kita cari di internet sekarang. Tempat hosting website gratis. Ya. Coba ya. Saya cari tempat hosting website gratis. Nah, oke. Sudah ada nggak di tampilan kamu? Ada belum? Belum, Pak. Belum ya. Nah, ini ada idsmake.com ini web hosting gratis terbaik kan? Ini ada ini nih. Nah, 10 tempat hosting gratis website terbaik. Nah, memang kaget di ujungnya ada nama mereka. Kalau misalnya Ionos, berarti kaget misalnya penciptakopi.ionos.com. Kalau misalnya Bluehost, kaget misalnya penciptakopi.bluehost.com. Tidak nama kita dewe, ada nama mereka di ujungnya. Tapi tidak apa-apa, ini kan cuma untuk belajar. Untuk belajar bagaimana membuat website secara gratis. Ya kan? Nanti kamu punya website, nanti upload di sini. Dan ini tempat-tempat yang gratis. Ya. Ini yang di luar negeri ya. Ada yang punya Indonesia, ini yang punya luar negeri ini. Ini punya luar negeri. Cari yang punya Indonesia. Ya. Yang punya Indonesia, ini yang punya luar negeri punya nih. Ya. Anda cari yang Indonesia punya. Nah, cari yang Indonesia punya. Ya. Di Indonesia. Di Indonesia. Nah, Alibaba pacak buka website gratis sekarang Alibaba, ya? Mana yang hosting gratis terbaik? Cari aja lah yang di Indonesia ya. Di Indonesia. Nol web host. Di mana? 00 web host ini ya? Ada ya? 00 web host ini ya? Benar ya? Itu Indonesia itu ya? Saya copy dulu ya. Benar nggak? Iya, Pak, punya Indonesia. Gratis ini. Oh, udah anu deh. Nah, ya kan? Ini gratis ya? Ini Indonesia ini ya? Benar ini? Iya, Pak. Nah, Anda bisa upload di sini sebenarnya. Ya? Ya, bisa upload di sini, free hosting gratis. Punya orang Indonesia ini. Nah, ya, bisa. Jadi tugas Anda adalah membuat website, nanti upload di sini dan ini gratis. Nah, ya kan? Mau cari tempat ngupload website yang gratis. Nah, jadi saya stop share dulu, ya. Saya share lagi. Maaf, saya share lagi ya. Jadi tugas akhir semester Anda adalah membuat suatu website yang tempat ini tertentu. Jadi boleh berdasarkan hobi, boleh berdasarkan apa tadi komunitas, boleh berdasarkan kerja, boleh berdasarkan informasi yang tren. Jadi tapi buatan Anda sendiri ya, bukan punya orang copy paste di situ, bukan. Tapi Anda sendiri yang membangun websitenya. Nanti isinya sesuai dengan minat Anda. Ya. Nah, tugasnya adalah ya. Nah, tugas ini akan dikumpul menjadi tugas semester. Tugas akhir semester. Ya. Buat website sendiri sesuai tema Anda masing-masing. Ya. Nah, saya bisa cek itu punya orang atau punya Anda. Kalau Anda punya sendiri, Anda bisa membongkar website itu. Kalau punya uang lain, udah apa aja Pak aku gantinya. Coba kau ganti tampilan depannya dengan gambar aku. Udah apa aja Pak. Oh, berarti bukan website Anda. Tapi kalau website Anda kan yang hosting di situ, Anda bisa oprek-oprek isi website Anda. Nak diganti berita apa,
saat itu bisa. Jadi ujiannya kayak aku tes. Coba website kau tampilkan. Coba kau ganti berita ini. Ganti beritanya dengan gambar aku. Udah baca Pak? Ah, berarti bukan punya kau. Karena kalau gratis itu bisa kita oprek-oprek. Ya. Kita yang buat. Dia kan cuma nyiapkan kamarnya baik, isinya kita yang bikin. Dan bisa diupdate setiap saat. Karena berita itu bisa kita update setiap saat. Itu website yang berita, ya. Nah, bisa sesuai dengan tema masing-masing. Mungkin isi dapat di-update setiap saat. Nah, promosikan ke media sosial, ya. Nah, kemudian tawarkan pemasangan iklan di website Anda tersebut. Nah, ada space tempat orang memasang iklan di situ. Nah, tawarkan coba. Nah, ini tugasnya ya. Nah, ini dipresentasikan secara perorangan. Jadi tugasnya perorangan ya. Di akhir semester. Nah, sekarang tanggal berapa? Kita habis kuliah tanggal berapa? Habis kuliah? Ya, saya kasih waktu 3 minggu ya. 1, 2, 3. Oke. Nah, nanti karena kita ini banyak pesertanya, jadi satu kali pertemuan mungkin tidak selesai. Jadi pertemuan pertama mungkin berapa orang yang presentasi, pertemuan kedua berapa orang. Jadi tanggal 28 Oktober sudah launching ya. Oktober 2021 sudah presentasi perorangan secara acak. Jadi saya panggil nanti acak. Jangan alasan, Pak aku belum siap, nggak bisa. Pokoknya 28 Oktober siapapun yang dipanggil harus siap mempresentasikan materinya. Mempresentasikan website yang sudah di-upload, bukan website yang berdiri sendiri di komputer kamu, tapi websitenya bisa aku akses pakai internet dari luar. Jadi website yang website harus sudah upload di internet. Jadi saya buktikan dengan saya akses dari tempat lain. Kalau cuma main di komputer kamu berarti belum upload. Dia harus sudah bisa upload di internet. Ya, itu tempat yang gratis kok. Ya. Di tempat yang hosting gratis. Ya. Dia paling minta email dan apalah, tidak ada banyak kok syaratnya karena dia gratis itu. Ya. Saya dulu pernah, saya di blogspot.com, pernah saya buat website di blogspot.com. Nah, coba kita lihat ya, yang punya saya ya. Kali. Pak, boleh diperpanjang nggak Pak waktunya Pak? Oh nggak bisa, kan mudah itu buat berita. Sampai awal ini Pak, awal November. Ya nggak usah. Kalau Anda berhenti aja, nggak usah ngambil mata kuliah saya. Ya. Kalau Anda nggak sanggup, berhenti aja. 3 minggu mudah kok buat website. Ya. Berhenti aja Anda, nggak usah ngambil mata kuliah saya. Ya. Saya aja berapa hari selesai bikin website blogspot.com ini. Sebentar kok. Kalau Anda nggak sanggup sudah nggak usah ikut. Nah ini ya contoh ya. Belum tampil, Pak. Oh belum tampil. Oh dia harus ini. Nah ini contoh. Saya buat sebuah website ya gratis di blogspot.com. Nah di sini
ya berita-berita tentang pelajaran sebenarnya di sini. Saya banyak berita pelajaran. Karena kalau di bawah itu banyak link tentang pelajaran. Mana ya link pelajarannya? Duh. Mana ini? Sudah lama nggak saya buka. Jadi ini banyak tentang pelajaran di sini. Banyak tentang pelajaran. Mana ya? Ya pokoknya banyak tentang pelajaran di sini. Nah, ada juga berita-berita saya gitu. Nah, tapi banyak tentang pelajaran. Nah, ini kan sebenarnya bisa saya tawarkan iklan di sini. Di bawah misalnya saya buat space kosong, nanti tempat orang masang iklan. Nah, ini tentang travel, tentang perjalanan, tentang perjalanan. Saya lupa gimana saya mau melihat sudah berapa banyak orang membacanya. Saya bisa kelihatan. Gimana ya melihat berapa orang sudah membacanya? Saya lupa di mana ngelihatnya, lupa saya. Ada bisa dilihat itu sebenarnya bisa dilihat, bisa dilihat itu. Saya lupa gimana caranya ya. Lupa saya. Apa harus login dulu? Saya lupa loginnya gimana ya. Nah itu bisa dilihat nanti, berapa banyak orang sudah baca berita saya, itu ya. Nanti bisa dilihat. Saya lupa di mana cara ngelihatnya itu. Harus login dulu kayaknya. Nah itu. Nah ini berita saya. Saya membuat berita tentang diri saya. Tapi dalam diri saya ini ada tentang internet, ada pelajaran, ada tentang jalan-jalan. Di sini ada tentang jalan-jalan, nah tentang travel. Saya masih belum fokus. Nah, harusnya saya fokus. Kalau fokus biasanya orang senang. Kalau hobi jalan-jalan berarti berita tentang jalan-jalan baik. Hobi game berita tentang game baik gitu. Nah itu ya. Nah ini contoh ya. Jadi bisa juga di blogspot.com gratis. Di tempat yang tadi 0000 website tadi kan gratis juga. Banyak kok tempat yang gratisan. Ya. Jadi tolong dikumpulkan tanggal 28 kita presentasi ya. 28. Masih 3 minggu lagi. Tidak mungkin membuat website yang sederhana 3 minggu tidak selesai. Karena sederhana sekali. Seperti punya saya tadi kan sederhana. Tapi kan bukan tampilan. Yang penting isinya. Kalau tampilannya bagus tapi isinya tidak diminati, wong siapa yang nak baca? Ya kan? Tadi kan saya tampilannya cuman gambar-gambar dan tulisan saja. Kan tidak bagus-bagus desain saya. Tapi isinya itu yang dicari wong. Oh, tentang pagar alam, tentang internet, itu yang dibaca orang. Ya. Apalagi si Amrullah tadi pinter desain grafis. Wow, bisa cantik sekali tampilan websitenya kan. Bisa diperbagus itu oleh desain grafis. Nah, tapi kan sebenarnya yang dicari orang adalah isi berita sebenarnya kan. Nah, tampilan itu juga mendukung juga, teman kan bukan itu yang utama. Orang mencari beritanya sebenarnya, mencari isi informasinya yang dicari orang. Nah, itu kan mudah sekali bikin website. Kok banyak kok template-template, tinggal Anda isi baik. Template itu dengan suatu isi, kemudian Anda upload di hosting gratis. Si Raihan mungkin ngerti lah, tahu dia cara hosting gratis. Oke, ada pertanyaan lagi? Yang lain silakan. Ada pertanyaan lagi? Jadi 3 minggu lagi dari sekarang ya. 14, 21, 28. 3 minggu tidak mungkin tidak selesai buat website. Ya, itu. Silakan, ada pertanyaan lagi tidak? Cukup ya? Nggak ada ya? Oke, kalau tidak ada, saya akhiri sampai di sini. Silakan Anda buat websitenya. Tanggal 28 kita akan presentasi hasil website masing-masing dan akan saya cek di internet apakah memang sudah upload atau belum. Ya. Oke, kalau belum upload berarti nilainya 0. Kalau sudah upload berarti ada nilai. Nah, sekarang besar kecilnya nilai tergantung prestasi. Kalau cuma berita baik KT isi apa-apa, percuma baik kan? Nah, kita nyoklah kaget. Sebagus apa website Anda, sebanyak apa pengunjung Anda. Ya, bisa dibuktikan dari lognya nanti. Tahu yang banyak mengunjungi siapa ya. Oke. Kalau tidak ada saya cukup sampai di sini ya. Syukur-syukur website itu rame yang mengunjungin. Bisa mendatangkan duit kalau Anda bisa menawarkan iklan kepada orang lain.
Saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Sampai jumpa ya. Ya. Terima kasih, Pak. Yuk, sama-sama. Saya tutup ya. wabarakatuh. Yuk. Ya, Pak. Oke.